Seperti banyak diberitakan, 32 bikhu melakukan praktik tudong sejak 23 Maret 2023. Mereka berjalan kaki mulai dari Nakhon Si Thammarat, Thailand, lalu melintasi Malaysia, Singapura, dan akan mengakhiri perjalanannya di Indonesia, tepatnya di Candi Borobudur, bersamaan dengan perayaan Hari Raya Waisak 2567 BE 4 Juni mendatang. Di Indonesia, perjalanan mereka mendapat pengawalan tenaga medis serta organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila dan Banser. Praktik bikhu, petapa, dan pengembara tudong dalam ajaran agama Buddha sebenarnya bukan sebuah ritual, melainkan sebuah praktik kehidupan yang dilakukan oleh bikhu atau bikuni yang bertujuan untuk mencari pemahaman dan pencerahan spiritual. Menurut J.L. Taylor, istilah tudong berasal dari bahasa Pali yaitu dutanga yang berarti latihan ekstra atau latihan tambahan. Sejarah tudong cukup panjang dan kompleks. Diyakini sudah ada sejak abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi di India. Sang Buddha sendiri dikatakan telah menjalankan ritual tudong sebagai bagian dari pertapaan dan pengembaraan. Setelah wafatnya Sang Buddha, para pengikutnya termasuk bikhu dan bikuni mulai mengembangkan praktik-praktik pribadi mereka sendiri dalam upaya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Dhamma. Raja Asoka dari India dikenal sebagai penganut Buddha sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Raja Asoka dari India dikenal sebagai penganut Buddha yang bersungguh-sungguh dan salah satu pemimpin yang paling terkenal dalam sejarah agama Buddha. Ia berperan penting dalam menyebarkan agama Buddha di seluruh India dan wilayah sekitarnya termasuk Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya mempraktikkan ajaran moral dan etika Buddha dalam kehidupan sehari-hari serta menggalakkan kegiatan amal dan kemanusiaan. Raja Asoka membangun banyak biara dan stupa-stupa besar serta menyebarluaskan ajaran Buddha melalui prasasti-prasasti yang tersebar di berbagai wilayah. Pada abad ke-5 Masehi muncul sebuah karya berjudul Visuddhimagga, juga dikenal sebagai The Path of Purification atau jalur penyucian, yang ditulis oleh seorang sarjana Buddha bernama Buddhaghosa. Dalam Visuddhimagga, Buddhaghosa menguraikan berbagai tahapan yang harus dilalui oleh seorang bikhu yang ingin mencapai pencerahan atau pembebasan atau nirvana. Salah satu tahapan tersebut adalah praktik pertapaan yang seringkali terkait dengan praktik tudong atau pengembaraan dalam tradisi Theravada. Praktik pertapaan mencakup meninggalkan tempat-tempat yang ramai dan mencari tempat-tempat yang sepi dan damai untuk mendalami meditasi dan pengembangan spiritualnya. Para bikhu yang menjalani praktik pertapaan akan mengisolasi diri dari gangguan dan godaan duniawi dengan cara meninggalkan biara dan menghabiskan waktu dalam kesendirian di tempat-tempat seperti hutan, gua, atau tempat terpencil lainnya. Visuddhimagga memberikan pedoman rinci tentang bagaimana seorang bikhu dapat menjalani praktik pertapaan, termasuk metode meditasi, tantangan yang mungkin dihadapi, dan manfaat yang dapat diperoleh dari praktik tersebut. Namun, Visuddhimagga merupakan karya interpretasi dan penjelasan yang dikembangkan oleh Buddhaghosa. Berdasarkan tradisi Theravada pada masanya, praktik pertapaan dalam tradisi Theravada dapat bervariasi di berbagai komunitas dan lokasi. Istilah Theravada sendiri berasal dari bahasa Pali yang berarti ajaran para tetua atau ajaran para orang tua. Tradisi ini memiliki akar yang kuat di wilayah Sri Lanka dan menyebar ke negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan beberapa bagian di Vietnam. Theravada mengklaim sebagai penerus langsung dari ajaran Buddha Gautama dan mendasarkan ajarannya pada Tipitaka, koleksi kitab suci yang terdiri dari 3 divisi, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Tripitaka dianggap sebagai sumber otoritatif ajaran Buddha dalam tradisi Theravada. Dalam perjalanan tudong merupakan sebuah refleksi akan hubungan manusia dengan alam. Para bikhu yang semula melakukan pertapaan di hutan terpaksa keluar karena kondisi lingkungan yang semakin tergerus oleh pembakaran, penggundulan, dan pengalih fungsian lahan hutan. Bagi mereka, hutan belantara yang terpencil adalah perlindungan tempat mereka melatih pikiran. Ketika memilih, mereka dapat mundur jauh ke dalam semak-semak hingga tidak ada yang dapat menemukannya. Hutan adalah rumah bagi para bikhu pengembara, tempat mereka sekolah, latihan, dan perlindungan yang sangat nyaman. Perkembangan tudong di Asia Tenggara dalam tradisi Buddhisme Theravada, tudong sering dikaitkan dengan bikhu atau biksu. Mereka adalah orang-orang yang ditahbiskan telah meninggalkan dunia material dan mengabdikan diri pada kehidupan yang miskin, suci,
dan tanpa kekerasan. Di Asia Tenggara, tudong menjadi bentuk asketisme atau kezuhudan yang populer di kalangan biku. Itu dilihat sebagai cara untuk mendisiplinkan tubuh dan pikiran serta cara berhubungan dengan Buddha dan Dharma. Tudong juga dipandang sebagai cara untuk melayani masyarakat karena biku yang berlatih tudong sering berhenti untuk mengunjungi desa dan kota di sepanjang jalan. Pada abad ke-20, tudong mengalami kebangkitan kembali di Thailand. Hal ini sebagian disebabkan oleh pengaruh Ajahn Mun Buddhidhatta, seorang biku Thailand terkenal yang merupakan penganjur tudong yang gigih. Ajahn Mun percaya bahwa tudong adalah cara ampuh untuk mencapai pencerahan dan dapat membantu menghidupkan kembali agama Buddha di Thailand yang saat itu sedang menghadapi sejumlah tantangan. Di Kamboja, tokoh seperti Samanera Pra Mahagosananda juga berperan penting menghidupkan kembali ajaran Buddha dan praktik tudong. Ia melakukan pengembaraan di berbagai negara Asia Tenggara termasuk Laos, Vietnam, dan Myanmar. Ia dikenal karena perannya dalam mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan sosial di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik pasca Khmer Merah tumbang. Di Indonesia, Mahabikhu Asin Jinarakita berperan penting dalam menghidupkan kembali ajaran agama Buddha. Ia dianggap biku Indonesia pertama setelah runtuhnya kerajaan Majapahit 500 tahun dan mendirikan banyak vihara serta berbagai lembaga untuk persatuan umat Buddha. Perkembangan tudong di Asia Tenggara terus berlanjut hingga sekarang. Banyak biku dan praktisi Buddha dari berbagai negara di wilayah ini terlibat dalam praktik tudong, baik dalam pengembaraan spiritual, meditasi intensif, maupun kehidupan menyepi di tempat-tempat terpencil. Aturan praktik tudong melibatkan berjalan kaki ratusan kilometer bahkan ribuan dengan sedikit harta benda, dengan bermeditasi dan mencari sedekah dimanapun diperlukan. Tudong biasanya dilakukan pada musim kemarau saat cuaca lebih dingin dan hari lebih panjang. Para biku sering berjalan jauh dengan hanya membawa barang-barang kebutuhan pokok seperti mangkuk, selai ikat pinggang untuk mengikat kain punggungnya, jarum, benang, pisau cukur, saringan air, dan tongkat jalan. Selain itu, tudong juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Setidaknya ada 13 praktik yang harus dijalankan para biku yang ingin melakukan tudong, yang mencakup praktik-praktik seperti memakai pakaian yang terbuat dari serat-serat alam atau kain bekas yang dijahit, mengenakan 3 helai jubah, mengandalkan sedekah makanan dari umat Buddha, makan hanya sekali sehari, dan menolak makanan tambahan. Kemudian hanya diperbolehkan memiliki 3 benda pribadi saja: jubah, mangkuk untuk makan, dan alat cukur. Mereka juga tidur di udara terbuka atau tempat penampungan sederhana. Umumnya mereka hanya tidur dengan alas yang tak lebih dari 50 cm. Bahkan beberapa biku sudah terbiasa dengan posisi tidur sambil duduk. Pada situasi tertentu yang melibatkan banyak biku dan tempat, beberapa relawan akan menyediakan penginapan di kelenteng, wihara, hingga pondok pesantren, seperti yang selama ini dilakukan oleh 32 biku Thailand selama di Indonesia. Begitulah sejarah singkat praktik tudong dalam agama Buddha. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share.